Tadi kulihat si Hermansyah berpenampilan Front Pembela Islam. Kubuntuti dia mulai dari Rumah Sakit Santosa. Dia berhenti di Jalan Saritem. Dia turun dari motornya, masuk ke gang. Kata Anton, pria 45 tahun, melaporkan yang dilihatnya tadi sore pada Doni, sahabat sekaligus tetangganya. Mereka bersama Firman dan Cokro sedang main kartu gaple di teras rumah Doni. Saat itu sekitar jam 8 malam. Wah, kelakuannya masih seperti dulu. Penampilan luarnya saja yang berubah. Doni berkomentar, kalau melihat orang yang penampilannya berubah jadi ke Arab-Araban, aku selalu bertanya-tanya. Yang berubah itu apanya? Apakah ketakwaannya pada Allah jadi meningkat? Atau kebenciannya pada yang beda partai yang meningkat? Saya yakin, yang meningkat itu kebenciannya. Kata Anton, persis. Aku juga berpendapat demikian. Boleh percaya boleh tidak. Pernah suatu waktu, aku sembahyang berjamaah. Ketika imam membacakan Al-Fatihah aku kaget. Itu si Hermansyah yang jadi imamnya. Langsung saja aku keluar. Mendingan tidak sembahyang daripada dia yang jadi imamnya. Pernah juga terjadi. Ini masih seputar si Hermansyah. Ada pelacur mencari-cari dia. Mau nagih hutang. Dia ngutang ke pelacur. Tidak bayar kontan. Kata Doni sambil meletakkan kartunya pada ujung deretan kartu gapleh. Masa ke pelacur pun ngutang? Tanya Anton kegelian. Kasus pelacur nagih hutang itu kejadian lama. Saat presidennya masih Soeharto. Kata Cokro. Oh pantes aku tak tahu. Karena saat kejadian aku belum jadi warga sini. Kata Anton, siapa tahu sekarang ada perubahan. Sekarang kan dia itu sekretaris DKM. Kata Cokro bernada serius tapi dari sorot matanya seperti main-main. Yang sholatnya makin rajin belum tentu sepenuhnya menghentikan maksiat. Yang begitu contohnya banyak. Firman ikut nimbrung sambil memilih-milih kartu yang mana yang akan dilepas. Mendadak gunjingan soal Hermansyah berhenti. Permainan kartu break dulu. Topik obrolan pun berganti jadi khasiat daun kelor. Itu karena Hermansyah datang dengan membawa lumayan banyak daun kelor untuk Doni. Yang dibawa oleh Hermansyah untuk Doni bukan hanya daun kelor, tapi juga proposal permohonan bantuan kitab Al-Quran yang ditujukan pada Haji Imanuddin, anggota DPR dari Komisi 9 yang merupakan kenalan baik Doni, di mana saat pemilu legislatif Doni bertindak selaku tim suksesnya. Dari khasiat daun kelor, topik obrolan berganti jadi perkembangan kegiatan pendidikan mengaji di masjid. Hermansyah melaporkan selain kebutuhan kitab Al-Quran, juga mendesak sekali kebutuhan akan sekat pemisah karena murid-murid terbagi ke dalam 3 kelas. Doni mengabarkan bahwa sekitar 50-an Al-Quran sudah bisa diambil di rumah Pak Imanuddin. Akhirnya Hermansyah pun pulang. Sepulangnya Hermansyah pun kembali menjadi bahan gunjingan. Kenapa si Hermansyah minta bantuan pada Pak Imanuddin? Bukankah beda partai? Waktu masa kampanye si Hermansyah itu gencar menjelek-jelekkan Pak Imanuddin. Kata Anton yang tak setuju Doni memberi hati pada Hermansyah. Saya tidak memandang si Hermansyahnya, tapi murid-murid yang belajar ngaji di masjid kita. Kata Doni yang siap memulai lagi permainan kartu. Harusnya dia minta bantuannya ke anggota DPR yang separtai dengannya. Bukankah dari partainya juga ada yang mewakili daerah pemilihan ini?
kata Anton dengan jengkelnya. Tapi caleg yang dikampanyekan oleh dia tidak lolos. Yang lolosnya itu caleg saingan internalnya. Dia pasti masih punya rasa malu untuk minta bantuan padanya. Kata Doni, harusnya dia lebih malu lagi untuk minta bantuan ke Pak Imanuddin. Kata Anton bersikukuh sambil tangannya meraih proposal. Anton membukanya. Kagetlah dia melihat foto-foto wanita cantik. Kesemuanya berbusana muslimah. Namun pesona seksnya tetap memancar. Kekagetan Anton tidak luput dari perhatian ketiga rekan mainnya. Cokro dan Firman menyondongkan badannya supaya bisa melihat apa yang dilihat oleh Anton. Anjir, bodinya gemoy-gemoy. Cokro berkomentar. Cantik satu, cantik semua. Firman memfoto halaman-halaman proposal dengan handphonenya. Anton memperlihatkan foto-foto di proposal pada Doni dan sambil senyum mengajukan pertanyaan. Inikah murid-murid ngaji di masjid kita? Proposalnya tertukar, kata Doni, tapi tetap saja ditujukan ke Pak Haji Imanuddin. Kata Anton sambil memeriksa sampul proposal tentang latihan baca Al-Quran bagi para pekerja seks komersial di wilayah lokalisasi Saritem. Untung sekali si Hermansyah minta bantuannya ke Haji Imanuddin. Jadi kita memiliki peluang untuk berpartisipasi. Kata Anton sedikit pun tak nampak malu sebelumnya telah berkomentar miring tentang Hermansyah. Al-Quran jangan dikasihkan semuanya ke si Hermansyah. Sisain 11 atau 12 untuk kuanterin langsung ke Saritem. Beberapa orang yang fotonya ditampilkan itu kan ada nama dan nomor kontaknya di daftar panitia. Kata Firman semangat sekali. Bisakah program si Hermansyah ngajarin baca Al-Quran pada pelacur terlaksana? Masa disetujui oleh Germo? Cokro mengungkapkan rasa penasarannya. Kenapa Germo tak setuju? Pelacur-pelacur itu mana mungkin langsung tobat gara-gara diajari ngaji sama si Hermansyah. Tak ngaruh sama sekali buat kepentingan Germo. Kata Doni, jangan-jangan kegiatan pelatihan baca Al-Quran ini hanya kedok. Si Hermansyah tetap dengan hobi jajannya. Dan bayarnya dengan Al-Quran. Kata Cokro, emang Germo membutuhkan kitab Al-Quran? Tanya Firman. Kalau dalam jumlah besar tentu saja butuh. Kan bisa dijual baik secara offline maupun online. Kata Cokro yakin, Germo pasti memilih cara yang mudah bagi dia. Yang paling mungkin adalah si Hermansyah bayar dengan uang hasil dari menjual Al-Quran bantuan dari Haji Imanuddin. Bukankah korupsi Al-Quran pun pernah terjadi? Kata Anton. Sekarang belum terlalu malam untuk jalan-jalan di Saritem. Kita bisa menemui pelacur-pelacur itu sebagai timnya Haji Imanuddin untuk cek lapangan apakah betul kegiatan latihan baca Al-Quran ini ada. Usul Doni. Siap. Boncengan biar cukup dengan 2 motor. Kata Cokro semangat. Jangan sekarang. Kita butuh persiapan yang matang. Tapi, ada baiknya juga sekarang kita pergi ke sana. Asal jangan langsung survei yang mendalam. Cukup keluyuran saja. Kata Anton. Proposal kita bawa. Soal survei mendalam atau sekadar keluyuran itu tergantung situasi dan kondisi. Kita dalam prasangka yang baik saja. Apa yang dilakukan si Hermansyah kita anggap sebagai jihad di jalan Allah dan kita siap berpartisipasi dalam kegiatan mulia tersebut. Kata Doni berusaha menyamakan persepsi. Dan berhasil. Ketika mereka baru saja sampai di lokasi. Ketika memarkir sepeda motor. 2 orang bersenjata golok berusaha membegal sepeda motor mereka. Sementara itu, dalam jarak sekitar 7 meter,
Dua orang komplotannya duduk di atas jok sepeda motornya masing-masing yang mesinnya tidak dimatikan. Dua orang yang bersenjata golok itu dengan mudah dilumpuhkan oleh Cokro dan Firman. Dua lainnya segera kabur. Tapi salah seorang dari mereka tangannya sempat terkena lemparan batu dari Anton. Dan sepeda motornya pun oleng lajunya lalu ketubruk rekannya dari belakang. Aksi heroik Cokro, Firman dan Anton itu berhasil divideokan dan diunggah di grup WhatsApp warga setempat saat itu juga. Maka mereka berempat pun ditraktir oleh warga setempat.